Jatah reman dana komite. Saudara-saudara, mungkin Anda sudah membaca informasi yang sekarang lagi viral di sosial media yang berkaitan dengan penggunaan dana komite di SMK Negeri 2 Kota Kupang yang kemarin viral dan itu terpublikasi oleh media online kompas.id. Ya, di sana dijelaskan bahwa di SMK Negeri 2 Kota Kupang itu ada penggunaan dana komite sebesar 18,5 juta setiap bulan, yang mana peruntukannya adalah 6 juta untuk jatah reman kepala sekolah dan masing-masing 2,5 juta untuk jatah reman beberapa wakil kepala sekolah, sehingga totalnya satu bulan itu mereka mendapatkan jatah reman 18,5 juta, dan kalau dikalikan setahun ada 222 juta jatah reman yang masuk ke kantong kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah. Luar biasa ya, ini betul-betul ya, para kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah mendapatkan durian runtuh ya, makan besar ya, dana komite. Sedangkan orang tua pusing ya cari duit untuk bisa membayar dana komite anak-anaknya. Tetapi memang ya, sekolah selalu ya mendapatkan berkat yang jauh lebih besar. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat esensi dana komite itu dana yang sifatnya sukarela, tidak wajib. Ya, seberapa yang mau disumbangkan oleh orang tua, silakan, sesuai dengan kemampuan. Tetapi, kalau kita melihat di sekolah-sekolah kita, dana komite itu sudah seperti sesuatu yang wajib. Mengapa? Karena ada nilai tertentu yang harus dibayarkan setiap bulan. Di SMK Negeri 2 Kota Kupang itu, setiap bulan para siswa harus membayar Rp150.000. Artinya, kalau setiap tahun, setiap orang siswa mesti membayar Rp1.800.000 ya untuk dana komite. Ini di luar dana-dana lain yang juga dipungut oleh sekolah atau juga yang menjadi kewajiban ya seorang siswa ya terhadap sekolahnya. Dan ini memang memberatkan orang tua ya. Yang kita impikan sekolah negeri itu mestinya sekolah yang lebih murah, bahkan gratis, itu hanya utopi saja. Mengapa? Karena ada begitu banyak pungutan di sekolah negeri, bahkan sekolah negeri sekarang itu rasanya swasta dan lebih mahal dari swasta. Karena itu tadi ada pungutan-pungutan ini, pungutan itu yang akhirnya memberatkan orang tua dan ya para siswa. Sekolah selalu membangun argumentasi bahwa ini sudah ada kesepakatan dengan orang tua. Tetapi saudara-saudara, kesepakatan antara orang tua dengan sekolah itu biasanya dalam tekanan. Mengapa? Karena orang tua tidak mau anak-anaknya menjadi korban. Ya, walaupun di satu sisi kita sering melihat bahwa ketika ada anak yang tidak membayar dana komite atau belum lunas dana komite, mereka tidak diizinkan mengikuti ujian. Ketika ada anak-anak yang belum lunas dana komite, mereka tidak diizinkan mengambil ijazahnya. Ini ngeri sekali. Dan ini terjadi ya. Karena itu memang kita harus bersikap ya terhadap persoalan ini. Ya, bayangkan di SMK Negeri 2 Kota Kupang, ya, setiap tahun mereka mendapatkan dana BOS kurang lebih ya sekitar 3 miliaran. Belum lagi ada dana lain. Ditambah lagi dengan dana komite. Uang begitu banyak. Tetapi ya kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah masih mau mengambil jatah reman dari dana komite. Sedangkan orang tua berpikir ya mereka sudah menyumbangkan sesuatu untuk sekolah, mestinya sekolah itu bisa memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih berguna. Karena apa? Kepala sekolah maupun wakil-wakil kepala sekolah atau para guru itu mereka PNS, mereka mendapatkan gaji, mereka mendapatkan tunjangan sertifikasi, di daerah perbatasan mendapatkan tunjangan khusus, masih juga mau ya ambil jatah reman dari dana komite. Ini keterlaluan. Karena itu menurut saya penggunaan dana yang di luar ketentuan adalah bentuk dari penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan keuangan. Maka saya sarankan ya pihak berwajib segera masuk ya periksa kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi NTT jangan diam ya. Ambil sikap, bentuk tim dan segera lakukan audit terhadap pengelolaan dana komite. Bukan cuma di SMK Negeri 2 Kota Kupang. Mungkin juga di sekolah-sekolah lain. Saya juga berpikir bahwa ini 11-12 dengan
sekolah-sekolah lain, hanya belum terekspos. Karena itu bentuk tim audit dana komite, lakukan audit secara menyeluruh, ya. Ada indikasi penyalahgunaan keuangan, laporkan ke APH supaya diambil tindakan hukum, ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah berhentikan, ya, kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah dari jabatan mereka supaya mereka bisa diperiksa, ya, baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun oleh aparat penegak hukum. Harus ada efek jera supaya jangan lagi ada pungutan-pungutan atau penggunaan dana komite yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya, ini memang memilukan kita. Di saat orang tua susah mencari dana untuk dana komite, ya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah justru menikmati, ya, dana komite itu. Menikmati jatah reman setiap bulan 6 juta maupun 2,5 juta. Luar biasa, ya. Mereka mendapatkan durian runtuh, ya, makan besar. Dikala orang tua kadang-kadang tidak makan demi mencari uang untuk membayar dana komite anak-anaknya. Saya pikir mari kita viralkan terus, kita dorong supaya ini diusut tuntas, ya, sehingga lahir efek jera dan tidak muncul lagi penggunaan dana komite yang menyalahi aturan. Demikian, ya, perspektif saya. Kalau Anda mau berkomentar, silakan kita diskusikan di forum yang bermartabat ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.